Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya afa hukmul jahiliyati yabghun. Hei Muhammad, katakan kepada umatmu, apakah umatmu masih ingin kembali kepada hukum jahiliyah? Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan hukum jahiliyah itu, hadirin, hukum yang tumpul ke atas, tajam bawah. Dan ini sifatnya orang jahiliyah. Mereka kalau sudah orang-orang kaya yang melanggar hukum, bebas. Tapi kalau orang miskinnya dihukum dengan seberat-beratnya, hukum jahiliyah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Kita punya contoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad memimpin? Pernah satu hari Nabi Muhammad memergoki satu perempuan. Perempuan ini orang kaya terpandang. Perempuan ini mencuri, ditangkap oleh orang Islam, dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, karena perempuan ini mencuri, maka wajib potong tangan. Seminggu lagi potong tangan. Perempuan ini perempuan istri daripada orang terpandang, orang kaya. Mereka kafir, hadirin. Namanya orang kaya, ngelobi salah satu sahabat yang masih kecil, Abdullah bin Mas'ud. Kata orang kaya ini, kata suaminya yang istrinya akan kena hukuman potong, kata suaminya bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, hei Abdullah bin Mas'ud, bilang kepada Muhammad, Muhammad mau apa? Wanita saya beri, jabatan saya beri, uang saya beri, tapi tolong gugurkan hukuman potong tangan atas istriku. Anak kecil polos, hadirin, menghadap ke hadapan Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku di lobi barusan ya Rasulullah. Di lobi bagaimana? Suami yang kau seminggu lagi akan potong tangan istrinya. Mereka ini keluarga terpandang, mereka keluarga kaya, mereka melobiku, kau minta apa akan diberi ya Rasulullah. Kau minta wanita yang cantik, mereka akan beri jabatan, mereka akan beri uang, mereka akan beri dengan satu syarat, kau gugurkan hukuman potong tangan kepada istrinya. Karena mereka malu, masa istri orang terpandang dipotong tangannya di hadapan orang. Lihat, ini pemimpin yang betul ini, hadirin. Kata Nabi Muhammad, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Jangankan istrinya orang terpandang, Fatimah anaknya Muhammad Rasulullah kalau mencuri, sumpah aku potong tangannya. Ini baru pemimpin, hadirin. Kalau sekarang naudzubillah, ini yang ketawa ini biasanya sudah tahu nih, hadirin. Bil fulus mulus. Kita peringati Maulid Nabi Muhammad supaya ikut bagaimana Nabi Muhammad. Ya ini Nabi Muhammad. Bagaimana adilnya Nabi Muhammad. Nah, sifat adil Nabi dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar adil, Sayyidina Umar, Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab ini, hadirin, pemimpin yang tegas, berbadan besar, gagah, berewokan, kaya, yang penceramah. Tak boleh protes, saya yang ceramah. Tegas. Ketika beliau memimpin menjadi khalifatul Rasulullah, di Mesir ini ada gempa bumi. Gunung itu gempa, hadirin. Wali kotanya pergi ke Madinah menemui Sayyidina Umar. Apa kata wali kota ini? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, di Mesir sekarang lagi gempa, gunung mau meletus. Bagaimana solusinya? Lihat, kata Sayyidina Umar, saya punya cambuk, kau bawa cambuk ini ke gunung itu.
Ketika kau ada sudah sampai ke gunung itu, pukul gunung dengan cambuk saya, pukul gunung dengan cambuk saya, kirim salam kepada gunung, katakan kepada gunung, hei ya ayyuhal jabal, kalau Umar bin Khattab memimpin tidak adil, meledak hancur-hancurlah. Tapi kalau Umar memimpin adil, diamlah. Dibawa cambuk Sayyidina Umar hadirin ke Mesir, yang di situ ada gunung masih gempa. Wali kota langsung mencambuk gunungnya 3 kali dan mengatakan, ya ayyuhal jabal, hei gunung, kalau Umar bin Khattab memimpin secara tidak adil, meletuslah, hancurlah. Tapi kalau adil kau diam. Subhanallah, seketika itu gunung diam sampai sekarang tidak pernah gempa lagi. Pemimpin kalau adil semuanya makmur, setuju? Setuju? Pemimpin kalau adil semuanya akan merasakan senang dan makmur hadirin. Jangankan rakyat atau manusianya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau khalifah Rasulullah, Masya Allah adil. Beliau ketika diangkat menjadi pemimpin umat Islam, istri-istri dan budaknya dikumpulkan. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sekarang saya memegang tanggung jawab yang besar mengurus urusan umat Islam. Kayaknya saya nggak bisa ada waktu lagi bersama kalian. Terserah kalian, mau cerai saya ceraikan, kalau tidak ya sabar, saya tidak bisa memberi nafkah kepadamu. Kasih pilihan. Semuanya menangis istrinya hadirin, dan semuanya memilih untuk bertahan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin umat Islam 2 tahun. Adil, dari sangat adilnya rakyat makmur. Jangan hanya rakyat hadirin yang makmur, bahkan diriwayatkan serigala dan kambing jalan bareng hadirin. Jalan bareng, coba sekarang habis kambingnya hadirin. Ini kalau sudah adil. Beliau bahkan selama 2 tahun diriwayatkan tidak pernah mandi besar karena berhubungan dengan istrinya, nggak pernah. Sekarang Masya Allah baru DPR nikah lagi hadirin. Baru jadi kades bininya 3, mandinya 9 kali sekali hadirin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nih hadirin, dikumpulkan istrinya, waktunya habis untuk mengurus umat. Bahkan diriwayatkan beliau tidak pernah tidur malam dan tidak pernah tidur siang. Ketika ditanya, wahai Khalifatul Rasulillah, engkau itu harus ada waktu untuk istirahat, kasihan itu badanmu, engkau capek. Kata beliau, bagaimana saya bisa istirahat? Saya siang kalau tidur berarti saya lalai untuk mengawasi rakyatku. Kalau aku tidur malam, aku lalai ibadah kepada Allah, enggak tidur. Waro, hati-hati dengan umat, hati-hati dengan hartanya rakyat. Pernah dikisahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nih hadirin masuk ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kita bahasakan kas negara. Ketika masuk ke Baitul Mal, di situ ada minyak za'faron milik umat. Beliau masuk ke Baitul Mal menutup hidungnya hadirin. Setiap kali masuk Baitul Mal menutup hidungnya. Ditanya oleh ajudannya, kenapa Imam setiap kau masuk Baitul Mal kau menutup hidungmu, kenapa? Kata beliau, iya, di dalam Baitul Mal atau kas negara ada minyak za'faron. Ada minyak za'faron, sedangkan kita tahu minyak itu fungsinya untuk enak dicium baunya. Nah, minyak za'faron itu milik umat atau rakyat. Saya belum minta izin untuk nyium za'faron mereka, saya tutup hidung saya hadirin. Oh ini ya Allah, naudzubillah. Sekarang afa hukmul jahiliyati yabghun, kata Allah, apakah mereka mau kembali ke hukum-hukum jahiliyah? Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang adil. Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang ahli ibadah.